Alhamdulillah kita sekarang masuk kepada kuliah online yang kedua. Pada kuliah online yang pertama, saya memberikan resume bahwa kita itu umat manusia pada dasarnya berada di dalam belantara keyakinan dan agama, keagamaan. Dan kita harus bisa dalam belantara itu menentukan posisi kita sehingga kita tidak terjebak kepada suatu kebingungan. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita memahami apa itu Islam, makna dari Islam, misi dari Islam. Sehingga dengan itu kita walau di belantara keyakinan dan keagamaan, kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia dan bagi sekitarnya. Ini esensi dari kita berislam. Kita tidak boleh di dalam berislam itu terjerumus pada kebingungan di dalam suatu belantara, sehingga kita tidak memberikan hasil yang positif, malah memberikan hasil yang negatif. Pada kuliah yang pertama saya menyatakan untuk mengatasi supaya kita bisa keluar dari belantara keyakinan dan keagamaan itu, maka manusia harus melihat sejarah bagaimana awal datangnya agama Islam di tengah belantara keyakinan dan keagamaan itu. Di sini pada materi kedua ini, kuliah yang kedua ini, saya memberikan detail dari pengamatan kesejarahan turunnya Al-Quran, turunnya Islam yang akan menuntun manusia supaya mereka tidak kebingungan menghadapi belantara keimanan dan keagamaan itu. Saya mulai dengan saya berikan slide, ya. Coba saya. Saudara-saudara sekalian, inilah pada dasarnya prinsip pertama yang kita harus pahami. Prinsip dasar mengelola kehidupan manusia. Hidup itu adalah karunia. Karunia dari pencipta alam semesta. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ternilai harganya. Jadi hidup itu tidak ternilai harganya. Jangan disia-siakan masa hidup, saudara. Jangan spekulatif dalam menjalani kehidupan saudara. Jangan melangkah secara random, asal melangkah, acak. Dan jangan juga memberikan aktivitas yang asal ada aktivitas. Aktivitas yang seadanya, asal beraktivitas. Dan juga jangan dijalani hidup saudara itu asal jalan, katut arus, terseret angin. Ini esensi
dalam kita menilai diri kita, mengevaluasi kehidupan kita. Bagaimana hidup itu? Maka harusnya hidup itu kita proses supaya mempunyai kualitas yang bagus. Kita harus memprosesnya secara benar dan rasional. Kita harus menjalani hidup dengan perencanaan, ada rancangan, ada desain. Hidup kita itu juga harus kita pantau kualitasnya dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Jangan dibiarkan menggelinding begitu saja. Dan hidup kita itu harus memberikan manfaat maksimal. Kepada siapa? Ya kepada diri, kepada orang dekat kita, keluarga, dan terhadap sekitar kita yang terwakili oleh suatu tatanan sosial. Umumnya sekitar kita itu adalah suatu tatanan sosial yang plural, yang bermacam-macam manusianya. Dan itu orientasi kita memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat, bangsa negara, dan lingkungan kita. Jadi itu sebetulnya satu perbedaan antara mereka yang hidup asal hidup dengan hidup yang mempunyai makna di dalam belantara keyakinan dan keagamaan yang tadi saya sampaikan. Di dalam upaya untuk bisa hidup yang benar dan baik, yang bermanfaat, kita harus mempunyai acuan. Nah, di sini orang sudah bisa salah melangkah. Acuan itu harus yang mempunyai nilai hakiki, nilai inti, yang long life selamanya. Jangan acuan itu bersifat fana, yang misalnya acuan kita itu nenek moyang. Kan tidak ada lagi sudah nenek moyang. Orang tua, bisa saja orang tua meninggal, guru bisa hilang juga itu. Dan kita kemudian masuk pada kegelapan lagi. Di sini menurut saya, orang sering salah di dalam menetapkan acuan untuk menjalani hidupnya itu. Banyak orang yang ditanya, kamu dari mana itu kok mengerti begitu? Oh, dari guru saya. Tanpa guru itu memberikan acuan yang mendasar. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup yang benar itu. Acuan yang hidup yang kita pilih itu, acuan hidup yang kita pilih itu harus mempunyai nilai benar, rasional, long life, dipilih oleh kita tidak dengan emosional. Karena apa? Karena acuan hidup itulah yang menentukan nasib kita dan nasib sekitar kita. Jadi kita melihat hidup, saudara, tidak pada diri sendiri, tidak hanya pada keluarga. Kita harus menilai hidup itu dari efek kepada sekitar kita juga. Itu sebetulnya esensi hidup yang bermanfaat, yang berguna. Bagaimana acuannya? Maka jawabannya mudah. Acuan yang harus kita pakai dalam hidup itu adalah sesuatu yang harus datang dari pencipta alam semesta. Pencipta diri kita sendiri, pencipta manusia, pencipta alam semesta itu. Ini esensi.
Kalau kita berpegang pada acuan yang seperti ini, maka tidak akan lekang oleh panasnya matahari, tidak kuyup oleh hujan yang deras. Dia akan kokoh, tetap, dan menuju keberhasilan dalam kehidupan kita. Acuan itu harus itu. Bukan katanya Bapak Ibu, bukan katanya guru saya, bukan katanya nenek moyang. Itu yang pernah saya katakan pada kuliah pertama. Oh, banyak orang itu berperilaku, melangkah, berkeyakinan sesuai dengan tradisi saja. Dari nenek moyang saja. Dan itu yang saya ingin saudara membaca sendiri nanti. Dan ini pekerjaan rumah. Pada surat Al-Baqarah ayat 170. Nggak boleh acuan itu dari sesuatu yang fana. Ujian harus dari sesuatu yang sangat menentukan dalam kehidupan kita, yaitu pencipta alam semesta. Masalahnya, kita tepatkah mengenali pencipta alam semesta itu? Nah, di sini inti dari yang saya katakan jalan keluar dari belantaran keyakinan dan keagamaan. Siapakah pencipta alam semesta? Secara rasional saja. Dikenal pencipta alam semesta itu sering dinamakan Tuhan. Kalau ada pencipta, mesti harus ada yang diciptakan. Maka pasti yang namanya pencipta itu bukan ciptaan. Bukan yang diciptakan itu. Kalau pencipta namanya Khalik, yang ciptaannya namanya makhluk, maka Khalik pasti bukan makhluk. Bukan bagian dari makhluk. Pencipta itu adalah tunggal, satu. Kalau satu persatu ini dirinci, bisa panjang. Tapi saya bilang, saya punya asumsi para peserta dari KKS ini adalah mereka yang sudah mempunyai tingkat cara berpikir yang bagus. Jadi saya tidak akan memperpanjang uraian satu persatu. Seorang yang mempunyai keyakinan bahwa pencipta itu adalah sesuatu yang menciptakan alam semesta, maka pasti dia juga punya keyakinan bahwa yang diciptakan oleh pencipta itu sangat mempunyai kebergantungan tinggi pada penciptanya. Itu adalah bagian dari rasional kita memahami pencipta tersebut. Pencipta tentu tidak seperti yang diciptakan, mempunyai keturunan, mempunyai anak, diperanakkan. Itu ciptaan. Pencipta pasti bukan seperti itu. Dan pencipta alam semesta yang luar biasa ini pasti kemampuannya, kekuasaannya, kehebatannya tidak boleh kita bayangkan sebagai bayangan yang diciptakan. Kekuasaan pencipta itu tidak akan terbayangkan di luar khayal manusia yang diciptakan. Jadi identitas pencipta seperti ini sendiri harus ada. Jadi kita tidak asal ambil X, Y, Z, A, B, C. Oh, itu matahari. Hebat. Maka itulah pencipta. Oh, itu gunung luar biasa gede,
itu pencipta. Tidak bisa. Itu semua ciptaan yang pasti bukan pencipta. Pola pikir rasional itulah, saudara, yang kemudian menghadirkan keyakinan hati yang mantap. Satu keyakinan itu bahwa alam semesta yang luar biasa beraturnya ini tentu ada penciptanya dengan karakter yang tadi kita bilang 1 sampai 6. Pencipta itu memberikan tuntunan kepada yang diciptakan, yang dikehendakinya, khususnya manusia, yang diistimewakan sebagai ciptaan yang diistimewakan. Dan yang ketiga, tuntunan yang diberikan oleh pencipta itu tidak ada manfaatnya kalau tidak dilaksanakan oleh manusia. Jadi ada 3 unsur dari keyakinan hati terhadap cara berpikir yang benar menghadapi belantara keyakinan dan keberagamaan itu. Ada pencipta dengan karakternya, ada penghubung antara pencipta dengan yang diciptakan, itu adalah utusan yang pencipta kepada yang diciptakan manusia, dan penghubung itu meneruskan proses tuntunan yang diberikan oleh pencipta untuk dilaksanakan oleh manusia yang diperintahkan oleh pencipta itu melaksanakan tuntunan tersebut. Jadi saudara sekalian, dengan pandangan yang seperti itu, saudara harus paham bahwa yang disebut agama itu, agama yang sekarang menjadi bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia, orang bisa menerjemahkan agama dengan segala macam bahasa. Tapi untuk Indonesia yang dimasukkan agama yang terkait dengan keseluruhan proses cara berpikir manusia yang tadi saya sampaikan, harus mempunyai 3 unsur keyakinan itu. Unsur Tuhannya ada, unsur utusannya ada, dan unsur tuntunannya ada. Akan terjadi kekeliruan dalam mengertikan agama kalau nomor 1 menganggap tidak ada itu pencipta dari alam semesta. Semuanya dianggapnya sebagai sesuatu yang kebetulan. Pasti tidak akan ada itu agama. Atau mungkin ada beberapa pandangan tentang pencipta itu, tapi unsurnya tidak lengkap. Tidak diidentifikasi tuntunannya. Oh, ada Tuhan itu, ada tuntunan itu, tapi tidak diidentifikasi utusan. Itu namanya unsur yang tidak lengkap. Saya kira manusia yang hidup dalam belantara keyakinan dan keagamaan itu harus menentukan dengan tegas yang disebut agama itu apa. Atau kita akan masuk dalam perangkap-perangkap yang akan merusak kehidupan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesalahan yang sering terjadi karena orang tidak memberikan definisi operasional terhadap sesuatu yang kemudian dikomunikasikan, kemudian didiskusikan, kemudian diperdebatkan. Dan ini kesalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, dalam masyarakat yang plural itu. Saudara, di tengah belantara keyakinan tentang Tuhan, maka datanglah Islam. Mengapa Islam datang?
Islam datang untuk memberikan koreksi terhadap kesalahan dalam berkeyakinan. Itu inti dari Islam. Dan itu bisa kita dengan mudah peroleh kalau kita belajar sejarah. Bukan hari ini, tapi hari di waktu Islam belum ada, dan kemudian datanglah Islam, dan kemudian efek yang terjadi setelah hadirnya Islam. Dan itu terjadi di abad ke-7, di saat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh wahyu dari Allah, dan wahyu itulah yang kemudian mengidentifikasi apa itu yang harusnya dikerjakan oleh manusia, diyakini manusia, menjadi acuan hidup manusia. Dan semua itu pasti mengoreksi. Pasti semua itu mengoreksi keyakinan yang sebelumnya, keagamaan yang sebelumnya. Dan koreksi itu mendatangkan kebaikan bagi manusia dan alam semesta. Itu inti dalam kitab berislam itu, saudara. Dan itu yang ternyata termasuk diwahyukan di dalam Al-Quran dengan sangat tegas. Saudara lihat dalam surat ke-25, Al-Furqan. Saudara mulai dengan ayat pertama, kedua, dan ketiga. Saudara membaca itu merinding. Saudara membaca itu merinding. Allah dengan sangat tegas mengidentifikasi dirinya yang sangat berkuasa, tidak terbayangkan. Tidak ada pesaingnya, tunggal. Dia tidak punya anak. Dan kemudian membandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Dalam ayat yang ketiga, wattahadu. Apakah kalian memilih Tuhan-Tuhan yang selain Dia? Wattahadu min dunihi alihatan. Cekal sekali. Apakah kalian mau mengambil Tuhan-Tuhan yang selain itu? Selain yang tadi disebutkan oleh Allah. Ayat yang kedua. Yang Allah memberikan penjelasan. Wala yahlukuna syai'an, yang tidak mampu menciptakan apapun. Wahum yukhlakun, bahkan mereka Tuhan-Tuhan itu diciptakan. Itu saudara baca. Salah satu cirinya. Dan Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak mampu bisa mengatasi ancaman terhadap dirinya sendiri. Wala yamlikuna li anfusihim dzarran. Begitu jelasnya, saudara. Itu yang saya namakan Islam itu datang sebagai koreksi terhadap kesalahan manusia.
Jadi kalau mengidentifikasi Tuhannya saja salah, otomatis mengikuti tuntunan Tuhan yang salah pasti membuat kesalahan. Dan efeknya pasti membawa keburukan. Ini yang saya ingin saudara mantap di dalam nurani kita. Sebagai orang Islam, tidak ada keraguan sedikit pun tentang Islam. Dimanapun dan kapanpun kita berada. Saya ingin Al-Quran, surat Al-Furqan ke-25 itu, ayat 1 sampai dengan 3, saudara baca. Dan pada kuliah yang ketiga nanti, saya ingin saudara membacanya dan mengartikannya. Demikian juga surat ke-61, surat As-Saff, ayat ke-9. Itu menggambarkan apa fungsi Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan reaksi orang lain terhadap Islam. Saudara sekalian, Islam mengajarkan ringkasnya, kalau tadi ada 3 unsur, bahwa yang namanya pencipta alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bagian dari ciptaan itu sendiri. Dan Allah menunjuk utusannya untuk menyampaikan tuntunan Allah kepada manusia. Dan itu adalah Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah. Dan yang ketiga, tuntunan Allah yang disampaikan melalui Muhammad, melalui jalur yang disebut wahyu. Jalur yang spesifik, jalur yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Transcendental antara pencipta dan yang diciptakan adalah Al-Quran. Jadi saudara sekalian, Al-Quran itu adalah wahyu yang diberikan Allah, dan wahyu itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah pencipta kepada manusia untuk difahami dan diikuti. Termasuk di dalam wahyu itu ada tadi itu, mengapa Islam diturunkan. Dan bagaimana reaksi orang lain terhadap Islam itu. Itu esensi dari Islam. Jadi kalau dilihat dari sisi itu, maka gampang sekali kemudian kita membuat satu kesimpulan bahwa acuan manusia yang benar bukan nenek moyang, bukan orang tua, bukan guru, tapi adalah Al-Quran. Keliru. Kalau acuan hidup itu adalah nenek moyang, orang tua, guru, atau apapun kita menamakannya, salah. Acuan manusia harusnya adalah Al-Quran. Dari situ kita bisa memahami bahwa apa sebetulnya makna Islam. Makna Islam itu adalah agama yang mengajarkan bahwa pencipta alam semesta itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan tuntunan Al-Quran sebagai panduan hidup manusia melalui jalur wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Selesai. Itu Islam. Saudara tidak perlu menerjemahkan Islam dengan berbagai macam terjemahan, tunduk, berserah diri, damai. Itu hanya efek-efek saja. Intinya adalah Islam mengajarkan bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya.
Dan Allah memberikan tuntunannya kepada manusia melalui utusannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuntunan itu adalah berupa wahyu yang kemudian terkompilasi wahyu itu menjadi suatu kesatuan yang disebut Al-Quran. Itu Islam. Sekali lagi, jangan kita terjebak oleh pemahaman Islam dengan berbagai terjemahan yang sangat, katakanlah, tidak hakiki memaknainya. Hanya dari kosakata terjemahan Islam, dari kata salama, yaslimu, Islam, no way. Jangan terjebak kepada satu terjemahan yang seperti itu. Sekali lagi, saudara sekalian, kuliah Quran Science ini adalah suatu pengajaran mengenai Al-Quran dan mengenai inti Al-Quran. Dan itu yang akan menentukan bagaimana manusia harusnya hidup dan efek dari kehidupan itu sendiri. Kalau kita sudah memahami makna Islam seperti itu, maka untuk apa Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh pencipta alam semesta? Jawabannya sudah tadi saya sampaikan. Dalam Al-Quran sangat ditegaskan bahwa misi Islam itu adalah memberi koreksi terhadap pola keyakinan dan pemikiran keliru yang dianut oleh umat manusia, yang ujungnya, sekali lagi, ujungnya misinya itu adalah dengan koreksi itu akan mendatangkan rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi rahmat itu tidak akan hadir kalau manusianya tidak memahami tentang inti daripada Islam. Jadi Islam diturunkan oleh Allah sebagai koreksi dari kekeliruan manusia dalam belantara keyakinan dan keagamaan, dan akan memberikan efek mendatangkan rahmat bagi alam semesta. Sekali lagi saya katakan, ini adalah totalitas. Jangan dipotong sepotong-sepotong. Supaya ada kesatuan pola berpikir yang utuh. Menerjemahkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu Muhammad diutus oleh Allah untuk menghadirkan rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu adalah hasilnya. Prosesnya adalah koreksi terhadap kesalahan berpikir, melangkah, dan bertindak dari manusia. Tuntunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur wahyu transendental adalah Al-Qur'an. Titik. Saya ingin supaya difahami. Ini supaya tidak lagi kemudian dilemahkan dengan cara-cara yang manipulatif. Sehingga akhirnya orang lari dari Al-Quran. Tidak bisa. Al-Quran adalah acuan pertama dan utama umat Islam. Yang lainnya apa? Yang lainnya itu derivat. Yang lainnya adalah penjabaran. Jadi saudara, manusia dalam belantara keyakinan dan keagamaan harus kembali kepada acuan utama hidup yang benar, yaitu Al-Quran.
Jangan sampai kita masuk pada acuan hanya bersifat derivasi dari Al-Quran. Turunan-turunan dari Al-Quran. Wahyu dari Sang Pencipta diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad. Ternyata turunnya secara bertahap. Saya ingin ini menjadi bagian dari keistimewaan Islam. Jangan pernah berpikir, mengapa kok tidak turun sekaligus 30 juz, 114 surat, 6.668 ayat dalam textbook seperti cerita tentang nabi yang lain. Nabi lain itu bukan urusan kita, saudara-saudara. Nabi lain itu urusan umat di nabi itu. Kita ini hidup di dalam wilayah Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Pencipta kepada Nabi Muhammad adalah bertahap. Dan kita akan kemudian memahami keistimewaan pentahapan turunnya wahyu itu. Supaya beban kita tidak kemudian terlalu berat. Kita bisa menyangga perubahan-perubahan dalam pola berpikir dan bertindak kita. Karena tuntunan Allah itu datangnya bertahap. Saudara harus paham, pada waktu Rasulullah di awal sekali mendapatkan wahyu dari Allah, katakanlah wahyu yang pertama, maka kewajiban manusia itu terikat hanya untuk melaksanakan wahyu yang pertama. Setelah datang wahyu yang kedua, maka manusia terikat oleh Allah hanya pada wahyu yang pertama dan yang kedua. Di luar itu bebas. Begitu datang wahyu yang ketiga, manusia di era itu hanya terikat oleh isi wahyu 1, 2, dan 3 itu saja. Di luar itu bebas dia. Nah, nasib kita ini sekarang berada di era di mana wahyu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-100, ke-1000, sampai akhir dari wahyu itu sudah ada pada kita. Jadi kita terikat untuk komit, untuk melaksanakan seluruh isi wahyu itu. Tidak ada pilihan lain. Hanya kemampuan saja yang membatasi bahwa kita tidak melaksanakan keseluruhan isi wahyu yang 30 juz 114 surat. Jadi pada saat sekarang tidak ada alasan saya hanya akan melaksanakan wahyu ini saja, saya akan menolak wahyu yang lain. Karena wahyu yang lain itu sudah ada di tangan kita. Itu bedanya, saudara. Manusia yang hidup di zaman Mekah, di era Rasulullah, dan kemudian manusia yang hidup di era Madinah setelah Rasulullah berada dari Mekah, fase Mekah, dan era manusia setelah Rasulullah wafat yang dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin Islam setelah itu. Dan sampai sekarang. Kalau saudara perhatikan, saudara akan paham. Bagaimana manusia yang hidup, Muslim yang hidup setelah wafatnya Nabi.
perilaku mereka di dalam berislam. Ini akan saya lanjutkan bahasan ini secara rinci pada kesempatan yang lain. Tidak sama dengan mereka yang hidup bersama Rasulullah masih di fase Mekah, yang isi wahyunya sebatas wahyu yang diturunkan Allah di fase Mekah. Itu sebabnya saudara sekalian, saya minta pada saudara untuk mempelajari wahyu pertama, surat Al-Alaq 1-5, wahyu yang kedua, surat Al-Mudassir 1-7, dan wahyu yang ketiga, surat Ad-Duha 1-11. Itu yang secara historis menjadi catatan tentang datangnya Islam awal, dan kemudian beruntun, masuklah wahyu yang keempat, kelima, dan seterusnya, sampai kepada wahyu yang terakhir, yang diterima oleh Rasulullah 23 tahun setelah wahyu yang pertama. Dan itu adalah surat Al-Maidah, bagian dari surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang berbunyi Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-din. Pada hari ini aku Allah sudah menyempurnakan bagimu agamamu. Agamamu itu di sini kum, kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan aku telah menyempurnakan bagi kamu nikmat karuniaku. Wa raditu, dan aku rela, senang. Saudara, ridho itu tidak hanya rela, tapi ada rasa senang. Senang sekali. Ridho itu artinya itu. Jangan diartikan ridho itu dapat izin. Tidak. Ridho itu adalah mempunyai makna senang sekali. Allah sangat senang sekali bagi kalian agama Islam, untuk memeluk agama Islam. Saya mengatakan pada kuliah yang pertama, surat Al-Alaq sangat mudah dan ringan untuk dilaksanakan. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Ringan. Sampaikanlah Muhammad, sungguh Maha Pencipta itu, Allah itu adalah pencipta. Saudara tahu kan? Nomor satu disebutkan bahwa yang namanya Tuhan itu adalah pencipta, bukan yang diciptakan. Khalaq. Salah satu yang diciptakan adalah manusia. Di samping menciptakan alam semesta. Saya mengatakan sangat proporsional bahwa turunnya wahyu yang pertama hanya untuk mengidentifikasi Tuhan yang benar, bahwa Tuhan itu pencipta kamu manusia,
Dan sampaikan itu Muhammad. Tidak ada tugas yang lain. Iqra wa rabbukal akram. Sampaikan, ulangi lagi. Sungguh Tuhanmu itu mulia, maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Tuhanmu itu mengajari manusia. Allamal insana malam ya'lam. Mengajari manusia apa yang mereka tidak tahu. Identitas Tuhan, ciri-ciri bahwa Tuhan itu pencipta, Tuhan itu maha mulia, dan Tuhan itu mengajari manusia. Ajaran yang manusia sebelumnya tidak tahu. Itu yang tadi saya katakan kritikan. Tuhan yang lain sebelumnya itu, jangankan ngajari. Mempertahankan dirinya saja dari ancaman, tidak mampu. Saya mengatakan proporsional. Bahwa yang pertama tugas manusia sebagai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan. Begitu disampaikan dan kemudian orang yang disampaikannya wahyu itu ikut, ya saya ikut memahami bahwa Tuhan itu adalah Allah Maha Pencipta, bukan ciptaan. Allah akan mengajari manusia sesuatu yang manusia belum tahu. Dan yang ketiga, saya wajib meneruskan pemberitaan ini, informasi ini kepada orang lain. Iqra, sampaikan. Maka berkembanglah itu. Prinsip hidup. Menjalar dari satu orang ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain. Di dalam mengenali siapa Tuhan itu, dan kewajiban manusia untuk belajar dari Tuhan melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi utusannya. Saudara sekalian, wahyu yang kedua mulai mengikat lebih banyak lagi. Tapi mengikat bukan berarti kemudian membuat manusia menjadi buruk, tapi membuat manusia lebih bagus. Itu kemudian ada substansi, isi ajaran itu, isi tuntunan itu. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'andir, bangunlah kamu, jangan berselimut saja, jangan nganggur saja, jangan begadang saja, jangan bengong, bangun dan sampaikan kepada orang lain. Qum fa'andir. Warabbaka fakabir, informasikan bahwa Tuhanmu itu maha besar, luar biasa. Bukan kecengan. Wasyabaka fatohir, nah datang perintah pertama. Yang mudah, bersihkanlah dirimu, pakaianmu, badanmu, otakmu, hatimu. Jadi manusia yang berislam itu, saudara, begitu wahyu yang kedua, sudah menjadi manusia yang bersih. Warujza fahjur, tinggalkanlah kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Muslim mendapatkan wahyu yang kedua, sudah akan jadi muslim yang tidak meneruskan kejahatan, kemaksiatan, keburukan. Dia keluar dari semua itu. Dia menjadi diri yang bagus. Wala tamnun tastaksir. Berbuatlah kebaikan. Dan kalau berbuat kebaikan, jangan ngitung kapan saya dapat kembaliannya yang lebih banyak lagi.
sudah menjadi manusia yang ikhlas. Melakukan kebaikan hanya karena mengikuti perintah Allah. Bukan untuk mendapatkan ganti rugi 5 kali lipat, 10 kali lipat. Tas taksir misalnya berlipat-lipat. Saya sudah kos 1.000, kapan-kapan akan dapat 1 juta itu. Berilah 1 juta, 1.000 dan selesai. Lupakan itu. Wala tamnun tastaksir. Bayangkan loh, itu wahyu yang kedua. Beberapa hari setelah wahyu yang pertama. Wali rabbika fasbir, dan di waktu kamu berjalan mengikuti tuntunan Allah itu, hendaklah kamu bersabar kalau ada rintangan tantangan. Saudara sekalian, proporsional sekali lah. Hari kedua, hanya itu yang harus dikerjakan. Membersihkan diri, menjauhi dari semua kejahatan, keburukan, berbuat baik tanpa menghitung, dan sabar kalau ada orang melecehkan. Wahyu yang ketiga, surat Az-Zuha, datang beberapa bulan kemudian. Dan situ oleh Allah dibuka bahwa di dalam kehidupan ini, perhatikan, wadduha walaili idza saja. Perhatikan di waktu ketenangan di sekitarnya, waktu duha dan malam yang sunyi, hati kita tidak terbisingkan oleh lingkungan yang gak karuan. Maka Allah mengajari, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu itu, Allah itu tidak meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Karena dari wahyu yang kedua, ketiga itu sudah berseliweran itu fitnah, pelecehan, penghinaan. Muhammad tidak tahu lagi what to do, what to say, what to talk. Dia ditinggalkan oleh Tuhannya. Dia dibenci oleh Tuhannya. Itulah bisingnya manusia, saudara. Sebagai orang Islam kita tidak boleh terpengaruh oleh bisingnya belantara. Samudra itu selalu bising. Jangan kita terpengaruh oleh bisingnya belantara. Allah tidak meninggalkan kita. Allah mencintai kita. Dan Allah kemudian memberikan visi ke depan. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatar. Itu adalah orientasi melihat masa depan. Masa depanmu itu adalah penuh keceriaan, penuh kesuksesan. Kamu akan menyukai apa yang kamu senangi. Akan diberikan oleh Allah itu padamu. Kalau kamu meneruskan tuntunan Allah dan mengikuti tuntunan Allah itu. Kalau tidak mengikuti, ya jangan mimpilah. Tapi diajari itu. Kita tidak boleh short oriented. Tidak boleh berpandangan pendek hari ini, besok, lusa. No. Kita harus melihat apa yang terjadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka. Diteruskan kemudian oleh ayat untuk introspeksi, retrospektif.
Bukankah kamu dulu nggak mampu apa-apa, lemah? Aku jadikan kamu kuat. Kamu dulu bingung, nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Kemudian aku berikan petunjuk. Bukan kamu dulu tidak punya speser pun. Kaya raya. Rasulullah, saudara sekalian, saya ingin sampaikan. Di waktu menerima wahyu pertama, kedua, ketiga itu adalah orang terkaya di Mekah. Sepertiga Mekah itu milik keluarga Muhammad dan Khadijah. Jangan lupa itu. Rasulullah itu sewaktu menerima wahyu pertama, kedua, tiga, beliau adalah orang terkaya semua. Jadi bukan gembel, bukan orang miskin yang bermimpi dapat kaya. Tidak. Kemudian pesan perintahnya. Kalau kamu mendapati orang anak yatim, kamu harus santuni. Kalau kamu mendapatkan orang miskin, kamu tolong. Dan kalau mendapatkan lagi kebaikan-kebaikan dariku, dari Allah, maka sampaikan itu kepada manusia. Saudara, itu adalah wahyu yang ketiga. Baru kemudian wahyu keempat, kelima, dan seterusnya luar biasa. Dan itu esensi daripada pengajaran Islam. Dan yang terakhir tadi, wahyu yang kesekian tidak pernah disampaikan di dalam catatan sejarah Islam. Keberapa itu turun wahyu Al-Maidah 03 itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Salah satu berita itu adalah terjadi beberapa hari setelah haji wada Rasulullah di Arafah. Di antara wahyu pertama sampai akhir terdapat banyak tuntunan. Saudara lihat antara surat Al-Ikhlas, wahyu tentang ciri-ciri yang benar tentang Tuhan itu. Surat Muhammad dan lain-lain memberikan wahyu tentang Nabi Muhammad. Di samping ada surat-surat yang lain, tapi surat khusus dinamakan surat Muhammad. Ada surat Al-Furqan, tadi sebagian ayatnya sudah saya bacakan, 1, 2, dan 3. Saya minta saudara mempelajari Al-Furqan 1, 2, 3 itu, wahyu tentang inti dari pesan Al-Quran. Nah, ini saya ingin sampaikan cepat karena waktunya sudah mulai habis. Dan ini saya sampaikan cepat supaya saudara nanti bisa mendalami sendiri. Tentang masalah Al-Quran. Kali acuan utama kita kan. Tidak yang lain kan. Bukan nenek moyang, bukan orang tua, bukan guru. Tapi Al-Quran. Wahyu yang turun selama Nabi di Mekah. Nabi itu dua tempat yang beliau tinggali, fase di Mekah dan fase di Madinah. Wahyu yang turun selama Rasulullah di Mekah yang itu 13 tahun, turun 86 ayat yang disebut sebagai surat Makkiyah. Kemudian Rasulullah pindah ke Madinah, turunlah wahyu-wahyu selama Rasulullah di Madinah itu 10 tahun. Turunlah 28 surat. Disebut wahyu Madaniyah. Wahyu-wahyu itu total sebagai satu kesatuan terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Saya singkat cepat saja. Saudara, apa yang dikandung Al-Quran?
Ya kalau saudara mendengarkan dari ceritanya orang tua, nenek moyang, atau guru, atau siapapun, tentu tidak selengkap isi Al-Quran itu sendiri. Karena itu saudaranya dapatnya sepotong-sepotong. Itu yang saya mengatakan membuat kita menjadi tidak utuh memahami Islam. Kalau kita tidak memahami Al-Quran. Jangan sampai ada orang Islam, apalagi intelek, yang ketakutan melihat Al-Quran. Sehingga hanya mendapat isi Islam itu hanya guru atau orang tua. Akibatnya langkah kita salah. Hidup kita manfaatnya tidak banyak kalau ada manfaat. Atau bahkan mungkin bisa melenceng. Saya ringkaskan. Al-Quran isinya mengenai tentang masalah Tuhan. Esensi, sifat, penamaan. Kedua, Al-Quran mengandung makhluk Allah yang gaib. Yang tidak akan terjamah oleh manusia, kecuali informasi wahyu. Seandainya wahyu tidak turun, tidak akan pernah kita tahu bahwa di sana ada malaikat, ada jin, ada setan, ada iblis, ada ruh. Semua itu gaib. Tidak mungkin dia tahu manusia kalau tidak melalui wahyu. Dari Al-Quran kita juga menjadi tahu ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa yang juga gaib. Saudara kerja setengah mati apapun tidak akan ketemu informasi tentang surga, neraka, pahala, dosa, malaikat, jin, setan, iblis. Itu antara lain hal-hal yang diketahui manusia setelah turunnya wahyu. Sesuatu yang gaib itu. Nah, setelah itu baru turun, bukan baru turun artinya belakangan, enggak. Di dalam Al-Quran itu kemudian ada informasi tentang manusia. Manusia itu sendiri, asal-usul manusia, struktur manusia, misi manusia. Mengapa manusia diciptakan? Nah, di situ ada poin yang mungkin kita bisa dapati walaupun tidak ada wahyu. Kemudian ada tuntunan hidup untuk manusia. Ya nggak mungkin kita dapat dengan bagus, terstruktur, spesifik, utuh, lengkap, kalau kita tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Mungkin kita sepotong aja, orang itu harus adil, pengertian adil pun bisa berantakan, tidak karuan. Orang itu harus dermawan, ukuran dermawan pun kemudian juga bisa amat variatif. Dengan adil itu orang kafir pun melakukan adil itu katanya. Dermawan, orang kafir pun melakukan kegiatan dermawan itu. Tapi tidak yang lain pasti. Nah, itu yang disebut sebagai tuntunan hidup manusia. Itu dalam Al-Quran. Terus Al-Quran juga memberikan informasi tentang alam semesta empiris. Bahwa di dalam alam semesta itu ada bumi, ada langit, ada tumbuhan, ada binatang, ada air. Nah ini yang manusia sendiri harus terus mendalami. Tidak menunggu diturunkan wahyu. Bayangkan saudara, kalau wahyu itu memberikan cerita informasi mengenai struktur bumi, bentuk bumi, luasnya bumi, isi bumi, kedalaman bumi. Begitu juga terhadap matahari, terhadap bintang, terhadap bulan. Begitu juga kalau Al-Quran itu menurunkan tentang langit, isinya langit, bintang, planet, bulan, galaksi, tata surya. Itu semua harus kita pelajari sendiri. Tapi inti-intinya Al-Quran hanya menyinggung sedikit. Sebagai sinyal. Look there. Lihat di sana.
Dalami itu. Demikian juga binatang, demikian juga tumbuhan. Itu yang namanya acuan inti, saudara. Yang harus kita terus jabarkan mendalam kalau kita betul-betul mau mengikuti tuntunan acuan inti itu. Jadi ada wilayah gaib yang manusia tidak mungkin dapat kalau tidak dikasih informasi wahyu, dan wilayah non gaib atau syahada atau empirik yang manusia bisa mendapatkan dari wahyu, tapi juga harus kita dapatkan sendiri dari kemampuan biologis kita. Itu inti dari Al-Quran. Yakin saya, itu tidak diajarkan itu oleh nenek moyang, orang tua, guru, siapapun guru itu. Name it. Itu cara berislam. Dengan acuannya. Ciri penting Al-Quran. Ini saya ingin supaya saudara paham. Terjaga keasliannya sejak diwahyukan. Tidak ada pemalsuan di dalam Al-Quran. Kalau pemalsuan ada, cepat ketahuan. Yang ada adalah penyelewengan terjemahan. Dan itu masih bisa diperdebatkan. Tapi intinya tetap itu. Sudah tahu kan perdebatan tentang masalah makna dari wali, makna dari aulia. Yang kemarin sama rame, dan sekarang pun sampai sekarang kan berubah itu. Man Al-Quran itu beda, itu surat Al-Ma'idah 51 itu. Sudah tahu kan? Apa? Itu hanya terjemahannya. Isinya Al-Quran sama. Dari dulu namanya adalah innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. 55. 51 yang didebatkan kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Auliyanya ini yang kemudian diterjemahkan dengan segala macam maksud. Walaupun sangat tidak layak. Innama ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'duhum auliya'u ba'din. Mana terjemahan ba'yun auliya'u ba'din dengan terjemahan teman dekat? Gak logis lah. Saudara sekalian, ini yang saya mengatakan aslinya is there. Kalau saudara menerjemahkan yang lain itu urusan saudara. Karena kembalinya adalah pada kita masing-masing. Tidak ada pemalsuan Al-Quran. Karena apa? Banyak orang menghafalkan Al-Quran sebagai teks Arabnya. Di samping Allah sendiri menjanjikan bahwa aku pelihara itu Al-Quran keaslian. Yang kedua, tipologi Al-Quran itu ayatnya ada dua. Ada ayat Al-Quran itu yang disebut muhkam. Ayat yang sangat jelas artinya mudah difahami. Nggak mudah untuk diselewengkan orang. Kalau orang mau menyelewengkan segera ketahuan itu kebohongannya, penipuannya. Itu namanya ayat-ayat muhkam. Tapi juga ada ayat yang maknanya itu memang tidak mudah difahami. Itu mutasyabih. Mutasyabih. Umumnya yang terkait dengan gaib dan yang terkait dengan hal-hal masa lampau. Itu termasuk yang mutasyabih. Itu di dalam surat Ali Imran ayat yang kedua. Fokuskan kepada yang muhkam. Itu. Jangan dibalik. Kemudian ngutak-ngatik yang musabih saja. Muhkamnya diabaikan.
Dan Allah memberikan nama pada mereka yang sok mengutak-atik sabi, yaitu orang yang hatinya cenderung kepada kesesatan. Baca Ali Imran ayat yang itu. Nah, ini yang saya minta juga saudara baca sebagai pekerjaan rumah untuk yang akan datang. Saya bilang ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, yang saya tugaskan saudara baca. Dan nanti kita bisa bahas. Kalau offline dulu saudara, saya dengan mudah menunjuk, si Fulan, kamu bacakan itu ayat, terus terjemahkan dengan terjemahannya. Saya tidak menemukan gimana caranya pada online ini untuk menugaskan salah satu di antara saudara untuk membaca ayat Al-Quran yang tadi sudah saya tugaskan. Mungkin nanti manajemen ya dari KGS ini bisa mencari jalan keluarnya. Saudara sekalian, jadi saya mengatakan fungsi Al-Quran itu, sekali lagi Qurannya surat Al-Baqarah 185 adalah petunjuk hidup. Penjelasan terhadap petunjuk itu dan membedakan antara benar dan salah. Sudah baca itu Al-Qur'annya, Al-Baqarah 185. Jadi artinya Al-Qur'an harus dimengerti artinya. Tidak sekedar atau sebatas dibunyikan atau disuarakan merdu-merduan. Cepet-cepetan. Itu semua adalah sesuatu yang harus kita kembalikan pada yang esensial. Jadi, saya mengatakan ada 3 kategori ayat Al-Quran itu. 1 ayat-ayat yang jelas, mudah difahami maknanya. Tadi disebutkan muhkam. Dia berdiri sendiri tanpa perlu ada penjelasan apapun. Allahu Ahad. Tuhan itu satu. Gak usah didebatkan. Semua orang ngerti yang namanya satu itu apa. Perlu penjabaran oleh Nabi. Maka kita tanya pada Nabi. Bagaimana terjadinya pada masa Nabi. Aqimus shalah. Hendaklah kamu tegakkan sholat. Nah baru kita ingin tahu cara sholat gimana. Nah kita tidak ada di Al-Quran. Bayangkan cara sholat diwahyukan di Al-Quran. Berapa lama lagi Al-Quran itu harus diturunkan oleh Allah. Lihat dari perilaku Nabi, selesai. Itu yang namanya kemudian hadis. Nanti kita bahas. Terus yang ketiga, perlu ada elaborasi oleh manusia dengan kemampuannya. Tentang apa-apa yang disebut dalam Al-Quran, yang kemudian tidak didetailkan. Yang di zaman Nabi juga tidak dilakukan. Itu yang namanya sains. Sains. Itu adalah detail dari informasi Al-Quran yang tidak didetailkan oleh Nabi, tapi kita sendiri harus mendetailkan melalui jalur kajian kita, kemampuan biologis kita yang kini sudah dikenal sebagai science and technology. Jadi wajibnya orang yang belajar Al-Quran itu, ya ketiga ini harus dikerjakan. Al-Quran wajib dipelajari, difahami, dan dilaksanakan. Saya kira ini waktunya sudah habis. Saya khawatir nanti kalau saya teruskan, tidak ada waktu untuk bisa tanya jawab, walaupun sudah jam 8.50 ini. Ada 10 menit untuk mungkin saudara mau tambahin. Nanti kita teruskan seperti ini, tapi saya lebih fokuskan nanti pada yang akan datang kepada pendalaman Al-Quran plus penjelas dari Al-Quran. Yang termasuk di dalamnya bagaimana kekuatan dan kelemahan hadis dan bagaimana kekuatan dan kelemahan sains teknologi. Yang semua itu adalah bagian dari kita belajar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna